Wakaf produktif itu pastinya adalah wakaf yang dikelola agar terus menghasilkan manfaat. Jadi, Assalamualaikum sahabat baik Kokoboy Farm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kepikiran nggak bahwasanya wakaf itu bukan tentang masjidannya, bangun masjid ya, tetapi wakaf juga bisa berbentuk beasiswa untuk anak yatim. Hari ini kita bahas wakaf produktif dari Ibda Solidarity bersama Kokoboy Farm ini, bersama ownernya ya. Kenalkan ya. Sebelumnya ini ya nih. Selain owner Kokoboy Farm, karena juga pendiri dari Ibda Solidarity. Ya, sebuah visi dari Yayasan Nikropedia Indonesia. Ibda itu Indonesia bermartabat dengan Al-Quran. Kita punya sosial dakwah dalam kemanusiaan, diantaranya yang tadi program wakaf produktif. Nah, wakaf produktif itu karena saya punya peternakan, makanya domba-domba ini harus bisa jadi pemberi manfaat untuk Islam tentunya, untuk lembaga-lembaga Islam tentunya, salah satunya untuk anak-anak yatim dan duafa ini. Nah, sebenarnya Ustaz, ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang ya, tadi yang sudah disampaikan bahwasanya wakaf orang taunya bangun masjid ya. Quran, ya wakaf Quran ya yang kelihatan benda lah mati ya, kan? Ya, benda mati ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud wakaf produktif ini? Nah, biar orang-orang pada tahu nih. Nah, jadi wakaf produktif itu pastinya adalah wakaf yang dikelola agar terus menghasilkan manfaat. Nah, jadi bisa memang benda mati juga. Contohnya lahan ya kan, dikelola lahan itu ditanamin apa-apa biar tumbuh terus. Nah, kalau wakaf produktif berbentuk hewan ini memang belum banyak yang berani ambil resikonya ya, karena dia punya resiko makhluk hidup ya kan, nggak seperti benda mati tadi lahan ya kan, walaupun lahan juga bisa juga hancur karena banjir atau gempa ya kan, longsor, tapi kecil kemungkinannya. Sedangkan kalau domba itu dia punya resiko, dan kita menawarkan sepasang domba yang produktif ya. Jadi ketika penerimaan manfaat itu dapat wakaf produktif dari kita sepasang, nanti tinggal ditambahin aja betinanya, karena jantannya cukup satu aja untuk 20 ekor betina kan. Jadi kita wakafkan, nanti dia akan terus mendapatkan manfaatnya tuh. Nah, kalau dia nggak bisa, titipin di kita, dia nanti juga dapat manfaatnya berbentuk bagi hasil. Jadi ada skema bagi hasilnya juga. Jadi wakaf produktifnya sekaligus jadi bentuk investasi untuk penerimaan manfaat. Ini kalau dia nggak bisa ngelola wakaf produktifnya, kan? Dengan syarat, nanti ada syaratnya tadi. Syaratnya nanti ada sih. Lebih panjang nanti kalau jelasin. Nah, wakaf ini untuk siapa nih Ustaz? Ya. Iya. Jadi manfaat wakaf produktif ini pastinya untuk umat Islam dulu satu, ya kan? Umat Islam yang aktif dalam mendukung agama Allah. Nah, yang utamanya tentunya umat Islam aktif mendukung agama Allah dan dia anak-anak yatim, atau dia di dalamnya mengurus anak-anak yatim dan duafa. Nah, jadi kita akan gunakan di situ, nanti kita kerjasama dengan pondoknya yang di dalamnya ada anak yatim, nanti kita akan biayai pendidikan anak itu. Atau kita saat ini ada satu santri, beberapa santri bahkan ya, yang dia tuh nggak bisa ngelanjutin ke pondok pesantren, bisanya cuma sekolah negeri, dan otomatis kan sayang banget gitu, padahal dia punya talent dan punya keinginan untuk belajar agama. Jadi ada biaya sekitar 8 juta untuk masuknya. Kita sudah tanya, pondok yang kita targetkan itu pondok di Gading Rejo. Kemudian SPP bulanannya 800.000 ya. Pondok sekarang ya sebenarnya itu standar, kan dia kan termasuk makan, laundry. Nah, itu dari mana nanti insya Allah didukung dari wakaf produktif untuk santri tersebut ya. Tinggal diwakafkan, dan wakafnya itu nggak harus langsung 1 ekor, berapapun itu bisa jadi. Bisa nyicil ya Ustaz ya? Bisa. Misalkan saya sehari saya mau wakaf 10.000, tapi pastinya harus diakadkan dulu ini wakaf gitu. Nanti kita akan disimpan sampai nanti terkumpul, baru jadiin domba atau hewannya itu ya. Lalu hasil wakaf ini dimanfaatkan oleh siapa Ustaz nih? 100% untuk menerimanya tadi, untuk yang ditargetkan tadi. Misalkan anak yatim, maka anak yatim itu nanti akan dapat
manfaatnya 100%. Kecuali tadi kalau dititipkan otomatis kan hewan ini masih 100% milik dia, tapi kan anak-anaknya tadi yang akan dibagi, ya kan? Nah, tapi kalau hewannya 100% milik dia, boleh nggak dijual? Kalau wakaf nggak boleh jual, bolehnya dikembangbiakan wakaf produktif itu. Jadi 100% milik masjid atau pondok atau rumah Quran atau anak-anak yatim yang ditargetkan untuk mendapat manfaat itu. Gitu. Nah, tadi kan sudah dibahas nih Ustaz, boleh nyicil. Nah, berapa Ustaz nominal boleh nyicilnya dan bagaimana caranya Ustaz? Ya, pastinya sebenarnya kita tuh nggak memberikan apa ya, minimal ya. Pokoknya berapapun itu namanya kebaikan itu jangan ragu-ragu ya. Yang pasti mungkin agak malu ya menyerahkan wakaf cuma 1.000, 5.000, 10.000. Ya mending disimpan aja dulu ya kan, sampai udah jadi 100.000 diberikan ke kita. Nanti kita sebagai nazirnya akan menerima ya dari Yayasan Ekor Indonesia dan akan menyimpannya sampai nanti sudah lengkap untuk bisa dibelikan sepasang ekor atau 1 ekor domba. Nanti akan dibelikan ke peternakan kita, Kokoboy Farm. Nanti domba itu akan diberikan kepada penerima manfaat tadi yang ditargetkan untuk mendapatkan wakaf. Kalau dia nggak bisa, tinggal titip ke kita dan dia nanti akan langsung dapat bagi hasilnya sesuai dengan skema yang sudah kita buat. Gitu. Pastinya harus dikonfirmasi ya, jangan wakaf 10.000, misalkan ada uang 10.000 tapi nggak ngomong, akhirnya jatuhnya ke sedekah. Nah, jadi ngomong ke admin kita ya. Kalau nggak mau ngomong, konfirmasi ke nomor HP admin, bisa dengan kasih kode di akhirnya. Misalkan 10.000 10.0007. Lebihin ya, itu mah 100.007 ya. Jadi dilebihin, kasih angka 7 di akhirnya. Biar kita nanti cek mutasinya lebih gampang. Oh ini wakaf nih, ada tanda 7-nya di akhir. Nah, lebih baiknya konfirmasi. Nah, jadi mulai 10.000, 5.000, 1.000 bisa, tapi simpen dulu sendiri. Tapi kalau kita nerimanya minimal 100.000. Nah ini Zat, orang-orang takutnya ini Zat ya, banyak orang nggak penipuan sekarang Zat. Iya. Nah ini aman nggak Zat? Aman nggak gitu? Ini emang sesuai syariat nggak gitu ya? Apa beneran saya dapat pahala wakaf nggak nih? Jangan-jangan enggak nih, nah itu pastinya capek-capek nanti. Iya, insya Allah aman ya, aman. Karena wakaf ini yang pasti keuntungannya sebenarnya ini pahala cerdas Ustaz, bagi yang mau ambil. Ini peluangnya luar biasa. Jadi wakaf ini dijamin nggak akan berkurang. Loh, emang bisa kan? Orang tanya-tanya, domba kan makhluk hidup, bisa mati. Iya benar. Kayak mana nggak berkurang? Kalau bobot ya berkurang. Maksudnya dia tetap nggak berkurang itu, dia kita jamin nggak akan, bukan nggak akan mati ya, dijamin kalau mati akan diganti. Siapa yang ganti? Nah ini kalau muakif atau orang yang muakafkan hartanya ini, dia mendapatkan keuntungan itu, tapi penerima manfaatnya nih yang dapat kerugian. Tapi secara hitung-hitungan dia nggak rugi sebenarnya. Kalau dia dapat wakaf 10 ekor, yang mati 1 nih kan, dia masih punya 9 ekor, dan yang mati ini dia harus gantikan dengan uang dari mana? Ya dengan hasil dari 9 ekor tadi bisa, ya kan? Lebih lah. 9 ekor indukan itu kalau dia punya anak masing-masing 2, 18 ekor. 18 ekor dijual aja 2 ekor, bisa kebeli lagi 1 ekor lagi indukan. Gantinya mati tadi. Nah kan. Jadi memang udah resiko penerima manfaatnya mendapatkan kewajiban untuk mengganti domba yang matinya. Adapun peternakannya kita hanya bisa mengelola dengan maksimal, dengan profesional, dan kalaupun mati atas kelalaian kita ya kita akan amanah, akan ganti 100%. Tapi kalau qadarullah mati mendadak ya harus diterima tadi, penerima manfaatnya harus mengganti domba yang mati itu. Siapa nih Zat yang menjadi pengelola wakaf ini? Ini kan ibaratnya ya amanah lah Zat, ya, harus dijaga dengan baik ya. Ya, kalau hewannya pasti antum ya, antum dan pokoknya para teman-teman yang ada di Kokoboy Farm yang di kandang, kemudian ada Mbak Weni sebagai admin yang sebagai ngurus administrasinya, dan saya penanggung jawab utamanya, owner sekaligus pengelola yang turun langsung itu akan memantau dan ikut memberikan laporan perkembangan hasil wakafnya ya. Jadi nanti kita akan pantau 100% biar tetap
bisa berjalan maksimal. Alhamdulillah udah berjalan di pondok Tahfidzul Quran As-Saqif, ya kan, ada 2 ekor sepasang. Nah, itu berjalan dan itu kita laporkan tiap bulan kepada muakifnya. Hewannya sudah punya anak belum, atau lagi hamil, atau anaknya udah bisa apa, kita laporin sebulan sekali. Nah, jadi kita kelola bareng-bareng. Oh, jadi ada laporan terus-terusan ya kepada Iya. pewakaf? Oh, enggak langsung berhenti udah? Enggak. Oh. Kalau sedekah kan kita nggak tahu masuk kotak amal, uang untuk apa, numpuk di dalam saldo. Astagfirullah. Antum sering lihat nggak? Saldo masih diumumin Ya, 60 juta, 70 juta. Mending diwakafin, ya kan? Iya, benar. Kita berkembang terus. Nah, ini. Jadi ini langkah cerdas buat orang-orang yang mau investasi dunia akhirat. Dunia akhirat, dia dapat keberkahan beternak, terus dapat pahala yang mengalir karena sedekahnya atau wakafnya dimanfaatkan terus, sehingga jadi berkelanjutan manfaatnya. Kita jujur ya, saya mengawasi daging impor terus masuk. Sebenarnya apa yang salah? Ternyata kualitas daging, kualitas peternakan kita ini memang lagi nggak baik-baik aja. Jadi ngasih makan asal-asalan, kemudian perawatannya juga nggak maksimal, sehingga kita kalah sama daging di luar negeri. Maka ini terus salah satu bentuk kontribusi umat Islam kalau mau ambil wakaf produktif ini, dia kontribusi juga nih untuk mengabadikan, memaksimalkan sektor peternakan di Indonesia. Bukan cuma peternakan, pertanian juga. Karena kita makannya pakai hijauan, ya kan? Nah, otomatis itu sinkron nanti yang punya pertanian. Oh, pupuk ya jadi dari Iya, itu. pupuk juga kita menghasilkan, kita jual, ya kan? Dari situ nanti luar biasa kok keuntungan dunia akhirat yang didapat oleh muakif ini. Oke, sahabat kebaikan. Nah, dengan wakaf produktif ini kita tidak hanya beramal hari ini, tapi menanam pahala untuk masa depan. Yuk mulai dari sekarang berwakaf ya. Sedikit dari kita, besar manfaatnya bagi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.